Bismillah, Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedaya kita memuja dan memujinya. Mari di saat ini, saat yang baik, saat yang mulia, saat yang agung, bahkan saat yang istimewa, mari kita sama-sama hiasi kalbu kita dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenarnya, syukur yang bukan basa-basi, tapi syukur yang keluar dari relung hati, diiringi dengan kesadaran diri bahwa segala yang terjadi atas kehendak Rabbul Izzati. Selalu husnuzon menghiasi, sehingga bahagia selalu hadir di hati. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, di saat ini sekarang kita kumpul, kita duduk, kita hadir, kita bersama di sini. Mari kita nikmati sebagai suguhan dan sajian Allah yang teramat sangat besar malam hari ini yang Allah hadirkan kepada kita. Dan mari kita jadikan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang menghantarkan kita kepada kemuliaan, kemenangan, bahkan kesuksesan. Karena pasti semua yang hadir di sini tak ingin hidupnya gagal, ingin hidupnya sukses. Tak ingin sengsara, pasti ingin bahagia. Tak ingin di bawah, tentunya ingin di atas. Bahkan tak ingin masuk ke dalam neraka, tentunya ingin masuk ke dalam surga. Maka di saat sekarang kita dihadirkan di sini, mari lepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita saat ini. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita di sini benar-benar menjadi kenyamanan, menjadi kebahagiaan, dan akan dihadirkan oleh Allah spirit atau semangat untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-Nya. Bukan sebenar-benarnya kehidupan ini adalah untuk menghamba kepada Allah. Maka kita sama-sama faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepadanya. Maka malam hari ini sekali lagi mari kita syukuri dan kita hiasi kalbu kita dengan kebahagiaan. Tentu bahagianya bersama Allah. Seringkali saya catatkan, ketika seseorang sudah mengambil kebahagiaan tertingginya bersama Allah, maka kebahagiaan dengan selain Allah hanya perkara kecil dan selingan saja. Kenapa Ustaz? Karena orang beriman tidak pernah bersandar kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ada dan tiada tak membuat bahagia atau sengsara. Begitu pula dunia ada dan tiada tak membuat dia bangga atau justru bersedih hati. Yang ia selalu pikirkan bagaimana hidupnya tak mau lepas dari Allah, walau tarafat ain, walau hanya sekejap mata. Kalau orang sudah nikmat, sudah nyaman bersama Allah, dia telah mengambil kebahagiaan, kesuksesan yang sebenarnya.
Salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Ya, sudah lewat pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan depan insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana beramal di bulan tersebut akan memiliki keistimewaan. Walau tidak setinggi keistimewaan di bulan Ramadan, tapi sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, mari kita nikmati untuk selalu banyak beramal di Syahrul Hurum ini, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti terpisah di bulan Rajab. Nah saudara, dalam hal itu saya mengajak diri saya dan saudaraku sekalian, malam hari ini mari kita membangun sebuah kebiasaan, sebuah karakter yang kalau kita kembangkan kebiasaan ini, kita akan menjadi hamba Allah yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan jannah nanti di akhirat dan dengan kebahagiaan di dunia di sini. Saudara, kebiasaan ini akan menghiasi nilai-nilai keimanan seseorang sehingga ia akan memiliki jati diri, akan memiliki kesadaran diri, ia akan berbuah kesuksesan yang ia nanti. Apa itu? Kita buka Al-Qur'annya yang tertera di dalam Al-Qur'an, surahnya surah ketiga. Silakan dibuka. Surah ketiga surah apa? Surah Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-17. Tapi biar lebih enak kita baca dari 16 aja. Ya. Tafadhol Ustaz.
Sadaqallahul azim. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu indah kalamullah. Tak bosan untuk selalu ingatkan diri ini dan saudara-saudaraku sekalian. Mari kita miliki waktu. Dalam sehari semalam ini ada waktu khusus yang kita persembahkan, sekaligus kita tunjukkan kepada Tuhan kita, Allah Jalla wa'ala, bahwa kita sungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuknya. Apa bukti kesungguhannya? Kitab Al-Quran ini kita baca. Jangan sampai ada satu hari yang kita arungi tanpa membaca Al-Quran. Di saat ada satu hari kita arungi tanpa membaca Al-Quran, berarti saat itu, di hari itu, seolah kita mengabaikan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau cuma satu ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, tapi tunjukkan di hadapan Allah, ya Allah, saya punya waktu, walaupun mungkin cuma 5 menit, 10 menit, dan waktu itu mari kita istiqomahkan. Mudah-mudahan akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Entah itu 5 menit sebelum tidur, atau pas waktu setelah tahajud sebelum subuh, silahkan kita miliki waktu. Atau di sela-sela waktu setelah makan siang kita masih punya waktu untuk membaca Al-Quran. Siap Pak? Siap tidak nih? Ibu-ibu siap? Jadi siapkan diri kita untuk punya waktu membaca Al-Quran. Karena Quran itu sahabat kita, Quran teman kita, Quran penuntun kita, pembimbing kita, bahkan kelak Quran menjadi penolong kita, pemberi syafaat untuk kita. Tayyib, ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-16. Saya sebenarnya ingin mengkaji ayat ke-17. Ya, ayat ke-15-nya bercerita tentang surga. Surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, ya, ada kekal di dalamnya, ada pasangan yang suci, disucikan oleh Allah, ada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang bertakwa yang kemudian diakui sebagai hamba-Nya. Siapa mereka itu di antara yang disebutkan? Alladzina yaquluna rabbana, mereka yang selalu berdoa, selalu mengatakan Rabbana, Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Ya. Jadi ada ungkapan bahwa kami ini benar-benar beriman. Ya. Ini kan doa nih, bahwa kami benar-benar percaya ya Allah, bukan percaya biasa, tapi percaya yang luar biasa, bukan iman biasa, iman yang ditambah keimanannya, artinya benar-benar beriman. Ya. Faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah, ya, ampunkanlah dosa-dosa kami. Waqina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Halo Ustaz, ini doa begitu indah. Bagaimana manifestasinya? Bagaimana pengejawantahannya? Bagaimana bukti nyatanya bahwa saya ingin diampuni oleh Allah dan ingin diselamatkan dari api neraka Allah, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana buktinya bahwa saya benar-benar beriman? Ayat yang ke-17 adalah jawabannya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Waktu yang singkat kita bahas ini 5 karakter, kebiasaan, habit yang mari kita bangun dalam kehidupan kita, yang ini akan menunjukkan kemenangan kita, kesuksesan kita. Pertama, as-sabirin. Apa artinya? Sabar. Saudara, kalimat ini sering kita dengar. Pokoknya mah harus sabar, sing sabar, kudu sabar. Sabarlah hidup mah.
Ya, jangan sampai kamu nggak sabar. Kalimat sering sekali kita dengar, betul nggak? Minta tolong sama Allah dengan sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Jadi hal pertama menurut ayat ini yang mari kita bangun dalam kehidupan kita adalah sabar. Selama Anda punya sabar, selama itu pula pertolongan akan hadir. Sabar tidak ada, pertolongan tidak muncul. Kadangkala kesuksesan seseorang tidak terwujud gara-gara sabarnya hilang atau sabarnya berhenti. Kalau sabar berhenti diganti dengan tidak sabar kalau begitu ya. Betul apa tidak? Saudara, hidup ini perlu kesabaran. Ya, untuk dapat ijazah SD aja dia sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi. Sabar. Ya, orang mau dapat gajian juga kerja sebulan dulu baru digaji. Kalau bulanan, kecuali buruh harian. Ya, betul apa tidak? Ya, semua perlu kesabaran di muka bumi ini. Ya, orang sakit datang ke rumah sakit, antri dokter sampai sekian ratus nomor antrian, dia sabar. Ya, halo, kira-kira gimana Pak? Jadi sabar sebetulnya apa sih? Mau pulang kampung, ya harusnya 6 jam, dia bertahan sampai 20 jam sampai ke kampung juga. Ustadz, saya sabar. Kalau nggak sabar saya nggak nyampe. Terus sabar apa itu? Halo, jadi sabar itu apa kira-kira? Ya, ini bapak-bapak nih nggak pulang, duduk di sini sampai waktu isya bisa berjamaah. Sabar nggak kira-kira ini? Sabar nggak? Sabar. Maka sabar itu ada dalam taat. Sabar itu ada dalam menjauhi maksiat. Dan sabar juga ada ketika ditimpa ujian. Ya. Maka saya ngajak. Jadi sabar kira-kira apa? Bingung Ustaz, saya sabar apa ya? Pokoknya begitulah. Saya kalau mencoba mendefinisikan, sabar itu adalah sebuah ketangguhan jiwa. Ya, sikap di mana dia, sekali lagi, sebuah ketangguhan jiwa terhadap sesuatu yang ia tidak sukai menuju sesuatu yang ia inginkan. Ya, terus Pak, kalau belum selesai, laksanakan terus, bertahan. Nggak suka memang, nggak nyaman memang, tapi terus dia punya ketangguhan sampai kepada sesuatu yang ia inginkan. Begitu. Ya, ini Pak, kesabaran. Ya, maka kalau orang udah sabar, bagaimana balasannya? Tinggi sekali balasannya, saudaraku sekalian. Ya, coba kita lihat bagaimana balasan orang yang sabar. Ustaz, kita buka surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-75. Silakan dibuka. Ayat ke-75. أعوذ بالله من الشيطان
bima sabaru. Mereka itulah yang akan dibalas, akan ditempatkan di al-ghurfah, tempat yang sangat istimewa, yang sangat tinggi di surga. Siapa mereka? Bima sabaru, karena mereka orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini luar biasa saudaraku sekalian. Sabar ini sangat tinggi sekali nilainya. Ya, maka saya ingin mengajak, ketika kita sabar, saat itu kita bersama Allah, dan ketika kita sabar sudah disiapkan balasan tempat yang teramat sangat tinggi. Mulai saat ini kembangkan sikap ini. Setuju Pak? Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salaman. Bahkan dia akan disambut coba dengan tahiyyah wa salaman, dengan kehormatan, dengan keselamatan. Luar biasa saudaraku sekalian. Ini sabar ini sangat istimewa. Ya. Baik, saya nggak akan panjang lebar tentang sabar. Kita langsung ke poin yang kedua. As-sabirina was-sadiqin. Ya. Setelah kita sabar, pastikan yang kedua, kembangkan selalu saya ingin menjadi orang yang shadiq. Ya, shadiq dalam berkata, dalam bersikap, dalam bertingkah. Ya, pastikan itu. Apa arti shadiq? Benar, ya, jujur, kira-kira begitu. Ya, Nabi Muhammad punya sifat siddiq. Ya. Kenapa Ustadz ini menjadi penting? Saudara, orang yang terbiasa dengan kebaikan, ya, halo, maka ia akan berada dalam kebaikan, dan insya Allah akhir kehidupannya pun dalam kebaikan, ya, dalam kebenaran. Ustadz, bagaimana cara mengecek saya benar atau tidak? Saudara, benar itu bukan persepsi manusia, karena persepsi manusia bisa jadi salah dikatakan benar. Ya, betul apa tidak? Mencuri itu benar kata pencuri. Ya, korupsi itu benar kata koruptor. Ya. Jadi kebenaran menurut versi manusia bisa berbeda-beda. Ya, apalagi benar menurut hawa nafsu. Selingkuh itu benar-benar aja kata hawa nafsu. Ya, tapi kita bicara tidak seperti itu. Al-haqqu mir rabbik. Benar itu harus dari Allah. Ketika saya duduk saya benar. Apakah ini benar menurut Allah? Ketika saya melangkah, langkah saya benar. Apakah saya benar menurut Allah Subhanahu wa taala? Biasakan kita melakukan aktivitas kehidupan kita bingkai dengan sebuah pertanyaan, saya berada di dalam kebenaran. Halo, bisa tidak kira-kira? Bagaimana sederhananya Ustaz? Saudara, ketika Anda berangkat ke sebuah tempat, jalan yang Anda tempuh jalan yang salah, bagaimana perasaan Anda? Ini pergi ke sebuah tempat nih, tapi Anda bilang jalannya kayaknya salah nih. Kira-kira gimana perasaannya? Nggak nyaman, deg-degan, khawatir, segala macam. Nah, sebenarnya hidup juga kayak gitu. Ketika Anda tidak menempuh jalan benar, jiwa Anda tuh tergoncang, terkoyak, tidak enak, tidak nyaman. Ya, siapapun sebenarnya ketika ia keluar dari kebenaran, ya, mengkhianati nuraninya, saat itu sebenarnya dia sedang berada dalam ketidaknyamanan. Ya, maka saya ngajak, Ustadz, saya dalam jalan benar nggak? Ketika saya berada jalan yang benar, maka Anda akan merasakan kenyamanan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Halo, Anda berada di lampu merah, Anda di posisi yang benar, gimana? Nyaman aja, ya. Tapi di posisi yang tidak benar gimana? Gimana? Khawatir, ini gimana nih gitu kan? Ya, nanti begitu ada polisi gimana kira-kira? Ya, ketakutan. Ya, masya Allah. Nah ini, ya, jadi bagaimana ketika saya memastikan bahwa saya berada dalam sebuah kebenaran,
kebenaran itu kita sebut dengan hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana siapa jalan yang lurus? Seseorang dikatakan berada di jalan yang lurus selama ia menghamba kepada Allah. Jadi poin yang kedua ini, yuk biasakan diri kita, pastikan diri kita selalu berada di dalam kebenaran menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kalau kita nggak berada dalam kebenaran berarti dalam kesesatan. Ya. Kalau tidak mengambil petunjuk Allah, pasti mengambil petunjuk syaitan. Ya. Apakah orang-orang yang suka berbuat maksiat juga sabar? Halo? Kalau yang bermaksiat aja bisa sabar, kenapa kita yang berbuat taat nggak sabar? Apakah para pencinta dunia juga mereka sabar dalam berjuang? Sabar juga. Lah, kalau para pencinta dunia aja mereka sabar dalam berjuang, kenapa kita para pencinta akhirat nggak sabar? Maka sabar kita iringi dengan kebenaran supaya menghasilkan kebaikan. Jangan sabarnya dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Ya, maka tadi kita kembangkan as-sabirina was-sadiqina. Kemudian yang ketiga wal qanitina. Apa qanit itu? Taat atau patuh. Pak, ketika orang disuruh kemudian tidak mau mengerjakan, kira-kira gimana image orang tersebut? Sombong lah, ngebangkang lah, bener nggak? Bener nggak, Pak? Lah, kita pasti punya perintah, ya, punya kewajiban. Kenapa? Kita makhluk dicipta oleh Sang Khalik. Yang paling tahu tujuan penciptaan adalah Sang Pencipta. Betul nggak? Halo? Betul apa enggak nih? Kita ini makhluk dicipta oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang paling tahu tujuan penciptaan ini siapa? Pasti Sang Pencipta, Sang Khalik. Dan Allah telah tegaskan tujuan penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika bicara hamba, penghambaan adalah kepatuhan atau ketaatan kepada Sang Khalik. Maka saya ngajak lagi, saudara, tumbuhkan itu. Terdengar nih suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan, panggilan nih. Bagaimana ketaatan kita? Segera tinggalkan sesuatu, kecuali darurat ya. Tinggalkan, demi apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Halo. Oke. Kembali ke lampu merah. Lampu merah ada warnanya merah. Anda berhenti. Bagaimana ketika saya tidak patuh? Saya langsung nyelonong saja. Apa yang terjadi? Ketidakpatuhan kita di lampu merah bersiko kita tertabrak atau kecelakaan. Ketidakpatuhan kita kepada Tuhan di muka bumi ini bersiko keselamatan kita tergadaikan. Makanya ayat sebelumnya tadi waqina adzabannar, ingin diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Halo. Sampai sini paham Pak? Kalau bicara ati Allah wa ati Rasul itu bicara perintah ketaatan. Tapi qanitin artinya ketika ada perintah kita kerjakan, ketika ada larangan kita tinggalkan. Kepatuhan ini jelas mutlak. Apa arahan dari Tuhan? Sami'na wa ata'na. Qanitin. Siapa? Sekali lagi. Halo. Ketika kita tidak patuh, maka ada resiko besar yang akan kita
terima. Contoh, tegangan tinggi, jangan masuk. Terus gimana? Kita nyeleneh masuk, apa yang terjadi? Hangus. Ya. Itulah Pak. Allah tahu ini berbahaya. Allah tahu ini merusak. Allah tahu ini sangat bermanfaat. Maka ada perintah, ada larangan. Tugas kita gimana? Qanitin. Taati saja. Jadi as-sabirina was-sadiqina wal qanitin. Sabar, benar, patuh atau taat. 3 sikap sudah kita bangun. Ustaz sudah bagus ini, sudah bagus. Tapi ini baru untuk pengembangan diri sendiri. Karena penciptaan manusia bukan untuk diri sendiri saja. Ya, kalau selamat buat sendiri biasa Pak. Enak buat sendiri biasa. Bahagia buat sendiri biasa. Tapi nggak cukup itu. Allah tambahkan yang keempatnya. Wal munfiqin. Apa wal munfiqin? Orang-orang yang berinfak. Artinya apa? Hidupnya bermanfaat. Maka saya ngajak saat ini, mari kita kembangkan pula bahwa saya hidup di muka bumi punya manfaat untuk orang lain. Halo. Sebenarnya hidup tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi diukur dari seberapa sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Di dalam sebuah disebutkan, inna ahabban nasi ilallahi ta'ala, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala anfa'uhum linnas, mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Di dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Maka tadi saya katakan, mari kita kembangkan. Ya, setelah kita mengembangkan sabar, memastikan kita selalu dalam kebenaran, ya, mengembangkan ketaatan, maka sekarang kembangkan sikap bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bisa Pak kira-kira? Bisa dengan harta. Harta nggak punya Ustadz. Bisa dengan ilmu. Ilmu pun saya nggak bisa Ustadz. Bisa dengan tenaga. Bapak-bapak hadir di sini semua, ini bermanfaat untuk agama dengan tenaga. Bapak berinfak dengan harta. Bapak mendengarkan ilmu dengan ilmu. Dengan harta nggak bisa, dengan ilmu nggak bisa, dengan tenaga nggak bisa, dengan doa nggak bisa. Berarti orang ini telah koma. Ya, nggak sadar kalau doa aja udah nggak sanggup, begitu. Halo Pak, kita lebih suka diberi apa lebih suka memberi sih? Kalau Anda lebih suka diberi, sebenarnya Anda mengedepankan diri, ego sendiri, ya. Tapi Anda ketika suka memberi, Anda telah mengalahkan ego, Anda bisa memberi orang lain. Orang yang bisa memberi itu yang sudah bisa mengalahkan ego ingin diberinya. Orang yang bisa menghargai itu udah telah berhasil mengalahkan ego ingin dihargainya, sehingga ia ingin menghargai terus. Kenapa kamu kok ingin menghargai? Saya nggak butuh penghargaan. Kenapa? Ego saya sudah saya kalahkan. Pak, bagaimana kita bisa mengurus orang lain sementara urusan diri sendiri aja belum diselesaikan? Menyelesaikan urusan sendiri artinya Bapak telah berhasil mengalahkan ego sendiri. Halo, ketangkep tidak? Orang-orang yang masih inginnya diberi, inginnya dihargai, inginnya dimuliakan, itu belum beres dengan urusan sendiri. Kalau udah beres dengan urusan sendiri mah nggak akan butuh itu. Paham maksudnya? Ayo kita kembangkan. Yuk kita belajar.
Di saat kita belajar untuk memberi, maka Allah akan kuatkan diri kita untuk punya kemampuan memberi. Di saat kita belajar ingin menghargai, Allah akan kuatkan kita untuk kemampuan untuk menghargai. Jangan sebaliknya, bagaimana orang biar menghargai kita, menghormati kita, padahal siapa kita? Kita nggak butuh itu. Ya. Halo. Kalau nilai manusia diukur dari pemberian, apalah artinya ketika saya diberi oleh orang lain? Paham maksud saya? Halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas nggak kira-kira, Pak? Jadi ini udah 4 poin nih kita bangun ya. Dan tadi tentu semua orang berbeda-beda ya manfaatnya. Yang jelas setidaknya saya punya manfaat buat keluarga, ya, buat anak, buat istri, ya, tingkatkan dengan tetangga, dengan saudara, silahkan punya manfaat. Ya, kalaupun Anda bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara berdoa, terus doakan. Di media ada, oh lagi sakit, kalau Fatihah kita doain untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Terakhir, yang keberapa? Yang ke 5. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ini saya ingin ngajak nih, Pak. Kalau pertemuan bulan yang lalu saya mengajak Anda untuk puasa, ingat gak? Ingat gak, Pak? Iya, betul gak? Bulan yang lalu saya ngajak Anda untuk berpuasa sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ya. Puasa Senin, puasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan puasa hari Kamis, puasa pencitraan kita di hadapan Allah. Sekarang saya ingin mengajak, wahai saudaraku sekalian, ada ciri orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Silakan Ustaz buka surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat ke 18. Surah Az-Zariyat surat ke-51. Ya, saya ingin buktikan bahwa ternyata penghuni surga itu, Pak, mereka punya kebiasaan ketika di muka bumi. Apa kebiasaannya? Bangun lebih pagi dan dia beristighfar di waktu sahur. Hello. Sudah ketemu suratnya? Surah 51. Ya. Ayat ke-15 sampai 18. Innal muttaqina, silakan. Sadaqallahul azim. Ayat ke-15 sampai ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang bertakwa ada di dalam surga yang ada di sekelilingnya mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil semua yang didatangkan oleh Tuhan mereka. Pak, di surga itu bebas kita. Iya, mengambil semua silahkan. Kalau di sini kan nggak bebas, itu punya orang. Di sana diberikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah. Kemudian innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka bisa berada di dalam surga dan menikmati semua yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka dulu mereka dulu ya qabla dzalika muhsinin. Waktu di muka bumi ia termasuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan, ihsan. Apalagi
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu ada mereka qalilan sedikit minal lail di waktu malam ma yahja'un, mengambil untuk tidur. Jadi sedikit tidur. Apa di antara ciri sedikit tidur, Ustaz? Bukan bergadang, bukan kumpul di pos, tapi sedikit tidur yang dimaksud adalah wabil asharihum yastaghfirun. Ternyata yang dimaksud dengan sedikit tidur itu adalah dia mengambil waktu bangun sebelum subuh, di waktu sahur mereka beristighfar. Tuhan, saya mau tanya, apakah kita sudah terbiasa di waktu sahur beristighfar? Yang belum terbiasa, saya berikan sebuah motivasi. Siapa yang melazimkan istighfar, yang mengawali harinya dengan beristighfar, minimal ada 3 jaminan, Pak. Kalau hadis, belum ayat Al-Quran, ya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, terutama di waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira 1/4 jam sebelum subuh lah ya. Orang bapak kalau makan sahur kan biasanya 1/4 jam atau setengah jam sebelum azan, ya, betul nggak? Ya, di waktu itulah Anda beristighfar, melazimkan istighfar. Apa jaminannya? Yaj'al min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini kunci, Pak. Dan begitu saya mengkaji bab ini, ya, di depan orang di Bandung ketika itu, ya, ada yang menyalami saya, Ustadz, betul sekali, saya buktikan ketika saya waktu sebelum subuh saya beristighfar, semua urusan saya lancar. Yang nyatanya tidak mungkin, kok mungkin semuanya. Yaj'al min kulli dhikin makhraja, setiap sempitnya akan diberikan solusi jalan keluarnya. Min kulli hammin faraja, setiap susahnya akan diberikan kebahagiaan, dilapangkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak, halo, saya mau tanya nih, tertarik enggak untuk bangun lebih pagi? Siap? Apalagi besok hari Senin, Anda bisa makan sahur. Udah beres makan sahur, Anda udah zikir. Syukur kalau saya zikirnya di sini aja di masjid. Udah siap-siap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz, kenapa sih kok istighfar? Saya katakan, Pak, tidak ada solusi buat semua persoalan, hanya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Banyakin istighfar. Tuhanmu Maha Pengampun, kamu akan diampuni oleh Allah. Yursilis sama alaikum midrara, saat itu Allah akan turunkan hujan dari langit buat kehidupanmu. Ya, Pak, turun hujan gimana? Solusi. Ya, setiap masalah ada solusinya, sakit ada obatnya. Itu hujan seperti itu. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah akan melipat gandakan harta. Ya. Wa banin dan anak. Ya. Halo. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan hiasi kehidupanmu seolah dirimu berada di kebun-kebun dan di sekitaran sungai-sungai. Artinya apa, Pak? Kehidupan yang bersahaja. Jadi saya mau tanya ibu bapak, siap-siap? Siap nanti besok lebih pagi bangun? Kan ilmu harus dipraktekin ini ya. Ayo banyakin istighfar. Nanti mulai besok pagi ini saya ingin bangun lebih pagi. Sebelum subuh saya udah duduk di hadapan Zat. Saya boleh nggak Ustaz sambil berdiri? Boleh, sambil berdiri juga, sambil duduk boleh, sambil bersandar juga boleh. Ya, siapkan kita waktu kita untuk istighfar sebelum waktu subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Paham sampai di sini? Kira-kira tertarik tidak nih?
Jadi saya mengajak, Pak, mari kita buktikan jaminan Allah tadi, ya, supaya kita bisa merasakan bahwa ternyata hari-hari saya jadi mudah ya Allah. Ternyata hari saya jadi indah ketika saya ternyata, Pak, kebayang nggak? Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum bisnis, sebelum kerja, sebelum usaha, Anda mensucikan diri, Anda melabuhkan pengakuan, ya Allah saya banyak dosa, mohon ampun. Maka Tuhan akan menjamin hidup Anda di hari itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.